Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai struktur batang, di mana batang itu mempunyai fungsi sebagai tempat duduknya daun, sebagai sarana lintasan air, mineral, dan makanan. Batang tersusun oleh epidermis, korteks, endodermis, stele atau lingkaran pusat. Ananda, sekarang kita akan bahas satu persatu dari struktur batang dikotil. Ini adalah anatomi batang dikotil dan ini adalah perbesarannya. Kita cermati. Lapisan terluar dari batang dikotil itu tersusun oleh epidermis. Bisa kita cermati, ini adalah jaringan epidermis. Kalau yang gambar di sini, mana jaringan epidermis, yang ini juga, ini yang paling luar. Di mana jaringan epidermis itu terletak di bagian paling luar, tersusun atas sel-sel yang terbentuk pipih, tersusunnya rapat. Jadi sel epidermis itu pipih dan tersusun rapat. Dan fungsinya, karena terletak di luar, ini fungsinya adalah untuk melindungi jaringan yang ada di dalam batang. Yang perlu kita ketahui, pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, epidermisnya itu pecah dan diisi oleh jaringan gabus yang dihasilkan oleh kambium gabus atau filogen. Sementara ada celah yang tidak dilapisi oleh lapisan gabus yang disebut dengan lentisel. Nah, lentisel ini fungsinya adalah untuk pertukaran gas dan penguapan. Ya, Nanda, jadi lapisan yang paling luar itu adalah epidermis. Kemudian berikutnya, setelah epidermis, struktur anatomi batang di bawah epidermis itu adalah korteks. Kita perhatikan korteks itu di sini, Nak. Ini adalah korteks. Kalau yang gambar ini, yang ini korteks. Nah, korteks itu nama lainnya adalah kulit pertama. Terdiri dari beberapa lapis sel. Kalau yang epidermis hanya satu lapis, kalau yang korteks itu terdiri atas beberapa lapis sel. Ini tersusun oleh jaringan kolenkim, tapi semakin ke dalam itu tersusun oleh parenkim. Jadi ada jaringan kolenkim dan ada jaringan parenkim yang menyusun korteks. Kemudian, setelah korteks itu ada endodermis. Endodermis ini tersusun oleh satu lapis sel juga. Satu lapis sel. Nama lain endodermis itu adalah kulit dalam. Jadi setelah korteks, endodermis, ini satu lapis sel, nama lainnya adalah kulit dalam. Endodermis ini pemisah antara korteks dengan lingkaran pusat. Korteks dengan lingkaran pusat. Nah, yang harus kita pahami, pada endodermis tumbuhan Angiospermae itu mengandung zat tepung. Kalau pada Gymnospermae, endodermisnya tidak dijumpai zat tepung. Itu ya, jadi sudah ada 3 yang sudah kita diskusikan untuk anatomi batang, epidermis, korteks, dan endodermis. Yang paling dalam itu adalah silinder pusat atau sering disebut dengan stele. Nah, silinder pusat itu tersusun oleh apa saja? Yang paling luar itu namanya adalah pericycle. Pericycle itu nama lainnya adalah perikambium. Kemudian setelah itu ada floem. Jaringan pengangkut ini floem. Kemudian xilem. Di antaranya itu ada kambium. Nah, kambium pada batang dikotil itu ada 2. Yang pertama adalah kambium intervaskuler yang terletak di antara xilem dan floem, dan yang ini kambium intravaskuler di luar xilem dan floem atau di luar berkas pengangkut. Xilem dan floem pada penampang melintang batang dikotil itu letaknya bersebelahan. Nah, tipe yang seperti ini disebut dengan kolateral.
Jadi tipe berkas pengangkut kolateral itu adalah xilem dan floemnya bersebelahan. Karena dipisahkan oleh kambium atau diantaranya ada kambium, disebut dengan kolateral terbuka. Ada batang dikotil. Kemudian berikutnya, kambium baik intervaskuler maupun ekstravaskuler itu fungsinya adalah pertumbuhan sekunder yang menyebabkan bertambah besarnya diameter batang. Yang harus kita ketahui, pertumbuhan sekunder ini tidak berlangsung terus-menerus. Pertumbuhan tersebut hanya terjadi saat tersedia air dan mineral yang cukup, sehingga pertumbuhan ini yang menyebabkan muncul lapisan batang yang berlapis-lapis dan membentuk lingkaran yang disebut dengan lingkaran tahun. Ya. Kemudian masih bagian dari stele atau lingkaran pusat, yaitu empulur. Ya. Ibu ulangi. Jadi yang merupakan bagian dari silinder pusat atau stele itu adalah yang terluar namanya perikambium atau perisikel. Kemudian berikutnya floem, xilem, kambium, dan empulur. Anatomi keseluruhannya, Ibu ulang ya, anatomi keseluruhan untuk penampang melintang batang yang paling luar adalah epidermis, di bawahnya korteks, kemudian ada endodermis, kemudian stele atau silinder pusat atau lingkaran pusat. Kemudian berikutnya kita akan pahami untuk penampang melintang batang monokotil. Nah, untuk penampang melintang batang monokotil bisa kita perhatikan ini gambar yang ini. Kalau yang ini yang tadi sudah kita pelajari, ini adalah gambar penampang melintang batang dikotil. Sekarang yang kita pahami yang untuk monokotil. Yang pertama untuk batang monokotil sama ya dengan yang dikotil, yang terluar adalah epidermis. Cirinya sama, tersusun atas satu lapis yang saling berdekatan atau tidak ada ruang antar sel rapat. Nah, pada penampang melintang batang monokotil itu ada pada epidermis mengalami pendebalan oleh lapisan kutikula. Kemudian pada epidermis batang monokotil kadang dijumpai pula stomata, trikoma atau bulu-bulu yang tersusun dari satu sel atau lebih. Kemudian berikutnya korteks. Korteks ya, sama seperti ini, seperti yang dikotil ada korteks. Ini tersusun oleh jaringan sklerenkim, semakin ke dalam juga tersusun oleh jaringan parenkim. Kemudian berikutnya adalah silinder pusat. Silinder pusat itu meliputi berkas pengangkut, xilem, floem, dan empulur. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari struktur anatomi batang dikotil dan monokotil, mari kita lihat perbedaannya. Kalau pada batang monokotil itu tidak mempunyai kambium vaskuler. Jadi antara xilem dan floem, ini xilem, ini floem, tidak ada kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Berbeda dengan yang batang dikotil. Ini mempunyai kambium vaskuler. Ini di sini kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pada tumbuhan monokotil, batang tumbuhan monokotil itu tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulurnya, tidak dapat dibedakan. Mana korteks dan mana empulurnya tidak bisa dibedakan. Tapi kalau pada dikotil, antara korteks dan empulur itu bisa dibedakan. Berikutnya, pada tumbuhan
batang monokotil itu tidak memiliki jari-jari empulur. Kalau yang dikotil itu jari-jari empulur itu berupa deretan parenkim yang ada di antara berkas pengangkut. Seperti itu perbedaannya. Kemudian kalau batang monokotil itu tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup karena di antara xilem dan foemnya nggak ada kambium. Kalau pada batang monokotil, batang dikotil, saya ulangi ya, Ibu ulangi. Kalau pada batang dikotil itu tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral terbuka karena di antara xilem dan foem ada kambiumnya. Nah, kemudian berikutnya untuk pembuluh angkut kalau pada monokotil itu bagaimana? Tersebar. Berbeda dengan yang dikotil. Ini pembuluh angkutnya atau xilem dan foemnya itu teratur dalam suatu susunan lingkaran. Ya, bisa kita perhatikan. Ini teratur. Kalau yang ini tersebar. Nah, demikian Ananda, kita sudah belajar mengenai struktur anatomi dari batang. Untuk berikutnya, nanti kita akan lanjutkan untuk struktur anatomi akar. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum.